Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 4 Maret 2026, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi baru aja saya bilang kemarin ya, yang dimana saya memberikan suatu quote ataupun suatu materi yang dimana jangan sampai kalian itu menjadi kejadian kayak di Januari 2026 kemarin ya. Baru banget saya bilang kemarin di video analisa ya. Sama juga pada saat saya bilang di sini di video analisa di hari Kamis tanggal 29 Januari juga saya udah bilang ya kan, hati-hati, ini fasenya sudah, kalian bisa lihat di TikTok, YouTube atau enggak Instagram itu kan banyak banget tuh yang flexing buy, enak gitu kan ya. Kemudian di live shopping kemudian dan lain-lain tuh tahu lah ya semuanya ya, fasenya sudah gitu. Udah, kalian lihat sendiri apa yang terjadi semenjak market London drop dari 5350 turun sejauh 3000 pip, 3700 pip, dari 5370 sampai 4995. Jadi bayangin tuh ya. Gila sih ini, yes, gila. Ini udah luar biasa gila. Dan ini ya dead zone yang sudah saya buat dari kapan lalu di sini ya, berarti ini di respect. Ini respectnya ekstrim sekali ya. Ini dead zone-nya yang kemarin saya ada gambar ya kan, area supply ekstrim di sini. Beneran dites 1 2 balik, dites lagi sekali, bubar langsung ke bawah. Nah, ini beneran ngerubah semua strukturnya ya, dan harga kemarin drop sampai ke 5000 yang dimana kembali lagi ke angka yang dimana ini pada saat tarif di Supreme Court-nya di sini ya. Saya ingat banget jam di sini soalnya nih ya. Nah, sekarang bagaimana nih? Apakah dead zone di sini sudah selesai di respect? Menurut saya ya, ini sudah selesai di respect. Dan sekali lagi 5000 adalah harga mati untuk di gold sekarang. Nah, tetapi kalau kita breakdown nanti ya secara satu persatu, kita akan lihat nanti secara majornya ataupun dan sebagainya, ini kita akan lihat nanti seperti apa ya. Untuk nanti malam kita ada data ADP non-farm implement change di sini diperkirakan akan naik sedikit, kemudian data ISM services PMI diperkirakan akan flat, tidak akan terlalu bagus ya. Oke, gimana ya kalau kita breakdown sekarang, karena kalau kita lihat ini kan bisa kita lihat monthly ya, monthly-nya ini kalau dilihat dropnya ekstrim banget sampai ke 5003. Literally satu hari itu dropnya luar biasa gila, drop sampai di angka 5000. Kemudian dari segi weekly ya, weekly memang dari segi weekly kemarin kan saya ada bilang juga yang dimana retest 5200, tetapi ini 5200 nya kegedean sih ya, jauh banget. Dan kalau dilihat juga ini memang dia retest dari 5118 ya, ini juga sudah retest. Nah, apakah ini akan menjadi valid retest dan breakout dan sebagainya ya, kita perlu tunggu penutupan weekly ya kan. Cuman dari segi daily sekarang yang akan menjadi sedikit dilema. Kenapa? Ya, kemarin ya saya kan pribadi itu adalah bingung dalam artian menentukan apakah ini menjadi swing high atau ini akan menjadi swing low-nya, atau ini adalah menjadi base ya. Karena kan terakhir yang dimana saya itu ini adalah high ya kan. Apakah ini menjadi swing atau ini menjadi base, kemudian dia akan lari nih ya, lari. Nah, tetapi kalau mengingat ini jika semisalnya adalah sebagai retrace, memang secara VIP itu dia sudah masuk 38,2 hit, kemudian dia naik terbang ya kan, 38,2 hit kemudian marketnya terbang. Jadi kalau memang dilihat secara retracement ini memang sudah dapat ya, secara retracement memang sudah dapat. Tetapi kalau berdasarkan swing ya, berdasarkan swing kalau dilihat ini sebenarnya masihlah lari ke atas dan tegak lurus ke bawah ya, lari ke atas dan tegak lurus ke bawah di sini. Jadi kalau dilihat apakah ini sudah valid banget, ini kita beneran masih rada skeptis sebenarnya ya. Tetapi di sini ada satu hal sebenarnya yang dimana ada satu level kunci di sini di 5100
Ya, jadi kemarin ini kan 5100 selalu di respect sama market. Entah itu di 5110 atau di 5100 pas atau enggak agak ke bawah dikit di 5090, itu kan terus di respect sama market, dan marketnya itu tutup di tutup di bawah 5090, dan marketnya di sini juga masih merespect fair value gap-nya di sini dan tutup di dalam dan sudah ditembus. Ya, berarti ini menjadi concern bahwa kedepannya jika memang marketnya kembali ada tekanan bearish seperti kemarin, ini marketnya akan gampang banget ke bawah. Ya, jadi memang secara daily kita di sini masih agak sedikit ragu dalam artian ini ya, swing di sini. Apakah swing di sini menjadi valid atau enggak? Jadi kalau kalian beranggapan ini bisa menjadi swing yang valid, berarti kalian menganggapnya ini adalah high, low, high, dan sudah ada lower low. Dan kalau dilihat ini ada body candle close di bawah swing kemarin. Bukan swing, low yang ada di hari Selasa kemarin ya. Sudah ada body candle close-nya. Jadi mengingat ini berarti marketnya ada kemungkinan untuk lanjut bergerak ke bawah lagi. Dan itu juga didukung tadi yang sudah saya bilang, yang dimana dia close di bawah 5100 di sini, yang dimana awalnya ini selalu di respect, tapi itu marketnya drop di bawah 5100 ya. Dia tutup di bawah level psikologi 5100, berarti ini beranggapan bahwa memang kedepannya ini marketnya bisa untuk muter ke bawah. As long as kalau dilihat ya, ini adalah valid low. Ya, sekali lagi ini adalah valid low di 4840. Jadi kalau kalian beranggapan ini yang tadi saya kira bukanlah sebagai swing, berarti fib-nya juga bisa ditarik dari sini sampai sini. Maka ini marketnya turun sampai 61,8, lumayan jauh, hampir ke 78,6 dia mental. Nah, ini sebenarnya saya masih agak bingung ya. Tapi kalau saya pribadi ya, ngelihat daily-nya ini masih bullish. Ya, belum berubah pandangan sebagai bearish kecuali ini di break. Kecuali ini di break sih, ya udah, ini marketnya bearishnya luar biasa bearish sih ya. Ini marketnya bakal menjadi luar biasa bearish. Tapi ingat, bearishnya pun kita masih berada di dalam, masih di atas resisten trendline yang sangat luar biasa besar di sini. Jadi ini masih dianggap sebagai bullish trend juga ya, karena di atas trendline. Tapi kalau dilihat dari segi minornya, kalau kita cek dari segi minornya, ini sedang dites ya. Minornya di sini sedang dites. Jadi bentar, coba saya pakai dari sini ke sini. Ya, ini sih sedang dites ya. Trendline di sini, walaupun trendline ini nggak begitu bagus sih ya. Kalau saya paksa sih bisa aja kayak begini trendline-nya nih ya. Jadi ini sedang dites trendline-nya. Jadi kalau nanti ke depannya di sini ada, ini saya pakai bukan liquidity ya, mungkin lebih kepada ya seperti biasa lah kita pakai simbol kesukaan kita. Nah, kalau saya lupa nih munculin emoji ya. Ya pokoknya deadline di sini ya. Ini merupakan bisa dibilang sebagai deadline dari segi daily minornya. Karena simpelnya adalah ini masih dia ngebuat high, low, high, low, high, low. Jadi selama dia tidak break di bawah trendline, kalian menganggap ini masih bullish juga it's okay ya. Jadi ini biasnya sekarang agak campur aduk literally. Ini campur aduk. Dilihat dari segi trendline, yes, dia masih di atas trendline. Dilihat dia masih di atas swing validnya 4840, yes, dia juga masih di atas. Tapi problemnya cuma satu, kenapa dia itu tidak merespect 5100 selaku resisten become support sebelumnya. Dan justru malah break di bawah. Nah, inilah yang menjadi ini yang menjadi confused di market, yang menjadi pengecoh. Jadi kalau dilihat dari segi daily memang masih bullish ya, tidak berubah. Dan kalau kita tambah dengan indikatornya, stokastiknya ini sedang berusaha keluar dari zona overbought ya. Ini 79 dan 72. Jadi kalau misalnya stokastik hari ini keluar dari zona overbought, berarti ini bisa membuat yang namanya marketnya akan drop lumayan ke bawah ya. Dan kalau dilihat juga dari segi RSI, penurunan kemarin itu lumayan ngebuat RSI-nya balik lagi ke angka 52. Walaupun nggak sampai drop sampai di angka 50 pas ya, tapi sampai 52 dan dia berhenti. Jadi menurut saya ya,
Kalau ini beneran pergerakannya mau ekstrim turun, menjemput low di sini, atau mungkin menjemput low paling bawah di sini pada saat 2 Februari kemarin, syaratnya ada 3 sih sebenarnya ya. Satu, yang pertama wajib ada close di bawah trendline ini. Yang pertama ya, wajib ada close di bawah trendline. Kemudian jelek banget gambarnya ya. Wajib ada close di bawah trendline seperti ini. Kemudian yang kedua adalah secara stokastik dia juga sama menganga ke bawah dan didukung oleh RSI yang drop di bawah 50. Dengan ada 3 combo mount seperti ini, saya rasa low di sini dan bahkan low yang ada di bawah ini bahkan bisa dijemput. Ya, jadi kalau kalian memandang ini masih biasnya bullish, it's okay, nggak masalah. Tapi kalian ngelihatnya ini adalah daily. Ya, kalian ngelihatnya ini adalah daily. Daily tetap aja ini bullish, tidak berubah. Oke, sekarang H4. Nah, H4, kita kembali lagi ke daily sebentar ya sebelum saya lanjut. Ingat ya, daily itu awalnya adalah high, low, high, dan lower low. Ya, jadi selama dia berada di dalam swing bawah di sini, swing yang jebret dari Januari kemarin, ini sebenarnya kalau dilihat secara konteks besarnya ini masih bearish. Dan kalau dilihat juga berdasarkan swingnya yang dari sini sampai sini, dia respect 78,6. Ya, respect 78,6 dan kemudian apa? Yes, dia langsung bubar ke bawah sampai ke 50%-nya. Sampai di 49999 ya, sampai sana. Jadi kalau ada yang misalnya nge-sell di sini ekstrim 78,6 Fibo daily-nya, ya, misalnya ya ada yang nge-sell di sini, asal taruh di atas, target sampai di sini, ya ini sebenarnya masih running profit. Lumayan sih ya. Jadi kalau ada yang ide, nah ini salah satu swing besar sebenarnya. Tapi bagi yang ide sih silahkan. Cuman saya pribadi sih nggak mau kayak sebesar itu sih. Itu keterlaluan sih gedenya. Ya, itu keterlaluan. Oke, dari segi daily itu ya ingat ini merupakan swing aktifnya sekarang. Ini adalah high, ini adalah low. Selama dia tidak break high di sini, ini condongnya masih bergerak bearish sebenarnya. Ya, jadi kalau beneran ini supaya bearish semua ya, ini kan ke bawah bearish ya, ini ke bawah bearish. Jadi ditambah konfirmasinya adalah dia break di bawah trendline dan juga break di bawah valid higher low-nya, maka otomatis ini akan melanjutkan penurunan ke bawah sini. Ini bakal ke bawah sih kenceng ya. Jadi seperti itu. Jadi ingat ya dari segi daily-nya ini masih dalam kondisi yang bearish seperti ini. Oke. Sekarang kita ke H4. H4. Nah, di sini sekarang H4-nya sedang terjadi hal yang menarik. Karena kemarin di sini kan inducement-nya ya, market membuat inducement di sini. Dan kalau dilihat inducement-nya ini sudah di break dengan body candle close. Jadi H4 adalah high, low, high, lower low dan kemudian dia ngebuat high. Ya. Berarti dengan adanya body candle close di sini berarti mengisyaratkan marketnya sekarang adalah bearish dari segi time frame H4 ya. Dan kalau dilihat sebenarnya di sini ada demand yang bisa diambil dari segi time frame H4 yang bisa kemungkinan akan ditolak oleh market yaitu di harga 4920. Dan di sini di secara H4 juga ada yang namanya liquidity ya, yang kemarin sempat saya gambar kalau nggak salah ya di sini. Ini liquidity-nya ada 3 ya. 1 4989 ini hampir banget kena ya kalau bisa lihat tuh. Kayak ini bakal menjadi target sih ya. 4989 akan menjadi target yang bakal di sweep. Ini juga di sweep baru dia akan sampai sini. Nah, itu baru akan ada kemungkinan apakah bakal lari atau enggak sih kurang tahu. Ya. Jadi ini merupakan target next-nya kalau memang market inducement sorry. Ya, ini merupakan target next-nya yang dimana jika memang marketnya ini akan lanjut turun. Nah, H4 ini kan berarti kita sudah bearish ya. Yang dimana ini adalah low, lower high, dan lower low. Kita belum ada yang namanya ngebuat lower high. Berarti secara H4 karena ngelihatnya sekarang adalah bearish, berarti kalian tarik Fibo-nya dari sini sampai sini, maka didapatlah ini marketnya sudah kena 38,2 ya kan. Dan sekarang potensi naik lagi sampai mana? Ya udah ini kalian pakai Fibo 50% ada di 5187 atau enggak ekstrim 61,8-nya ada di resisten sebelumnya yang ada di sini di 5238. Ya ini pas juga 61,8 di sini. Ini saya delete dulu lagi ya, 5000 ini saya delete, ya nggak pusing. Ini adalah H4
ya, mepet dengan 61,8. Ingat ya, ini sekarang range-nya gede loh ya. Jadi kalau kalian nggak siap dengan range yang besar, sebaiknya jangan trade. Ini range-nya gede loh ya. Ini satu candle H4 kemarin malam ini jebret 2000 pip. Ini candle H4 loh ya. Ini candle H4 nih. Dan kalau dilihat juga sekarang candle H4-nya ini yang berjalan sedang berusaha untuk membuat fair value gap-nya diisi. Ya. Ini sekarang fair value gap-nya sedang dites, entah apakah bakal diisi penuh ke atas atau hanya setengah lanjut turun, ya nggak tahu. Jadi intinya ini adalah fair value gap H4 yang sedang diuji. Jadi di dalam fair value gap H4 di sini terkandung yang namanya 38,2 dan juga 50%. Naik sedikit sampai kena support become resistannya adalah 61,8. Jadi hati-hati ya. Ini H4-nya karena ini sudah change of character di sini. Ini otomatis H4-nya sekarang adalah bearish. Dan kalau kita lihat sekarang di indikatornya, stokastik ini sudah drop di bawah 50 dan secara RSI ini dia sempat drop di bawah 40 ya, dropnya sampai 30 dan sekarang mental naik. Jadi menurut saya ini adalah RSI-nya bakal ketahan di 50. Kayaknya sih nggak bakal naik sampai di atas 50 ya kalau memang biasnya ini adalah bearish di H4. Kemungkinannya bakal begini ya. Dia retest 50 sebagai resisten, baru dia akan lanjut muter lagi. Dan secara stokastiknya ini bakal lanjut drop sampai di angka 20. Ini kan stokastiknya sekarang masih 32 dan 26. Jadi kemungkinan ini masih bisa drop lagi sampai ke 20 stokastiknya. Jadi tinggal tunggu RSI-nya muter, ya ini bakal enak sih. Kalau itu apakah kita bisa langsung sell hajar di sini? Ya nggak begitu juga caranya ya kan. Nggak begitu juga caranya ya. Jadi ini hati-hati juga. Memang H4 kita ngelihatnya ini sekarang adalah bearish ya. Tapi dari segi daily ingat kita masih ada low di sini ya. Ini saya buat sebagai OB lah ya, rally base rally-nya gitu ya. Oke. Kita ke H1 sekarang ya. Secara H1 ini kita sudah berarti membuat low. Kemarin ya marketnya itu ngebuat yang namanya change of character high, low, high, low ya. Di sini marketnya ngebuat belum tak close. Di sini marketnya ngebuat change of character ya kan. Change of character, kemudian marketnya naik ya kan, naik kemudian drop jauh sekali, naik dan turun. Nah berarti sekarang adalah kalau dilihat secara time frame H1 kita mendapatkan pergerakan low high-nya adalah seperti ini. Per swing low ya, sekarang saya bicara per swing bukan per satu candle. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Ya, berarti swing terakhir di time frame H1 adalah ada di sini. Adapun kenaikan nanti di sini di puncak 5226 mepet dengan H4 5238, ini akan menjadi indikasi marketnya akan bisa tiba-tiba berbalik arah menjadi bullish. Ya. Jadi kalau semisalnya memang bearishnya masih bisa untuk menekan harga lebih rendah, berarti marketnya itu tidak boleh lebih tinggi di atas 5226. Walaupun ini kita berada di dalam fair value gap H4 yang segede gambreng, dan juga sebenarnya fair value gap H4 ini adalah area base dari H1-nya. Ini yang segede gambreng juga nih ya. Jadi udah EVG H4 ketemu juga dengan area base-nya H1. Ini beneran bukan OBS ya, ini bukan OB, lebih ke ya base aja lah ya. Jadi udah EVG base ini segede ini nih per satu candle hijaunya ini ya, sejauh 862 pip, 865 pip ya. Hitung dah tuh ya, gede banget ya. Jadi kalau dilihat apakah kita bisa langsung instant sell di sini? Ya tentu aja enggak gitu dong ya. Kita cari support resistance H1 sekarang. Kalau kita lihat berdasarkan candle kemarin ya, support resistance H1 yang bisa saya pakai. Ini kemarin pada saat marketnya ngebuat noise banyak ya setelah marketnya terbang di hari Senin kemarin, gara-gara apa ya? Gara-gara tarif ya kayaknya, atau gara-gara perang ya? Price in ya kayaknya ini ya. Wah, saya lupa sih ya, hari Senin kemarin tanggal 23. Saya lupa ini kejadiannya apa, kenapa dia langsung terbang di sini. Literally saya lupa ya.
Kalau dicari support resistannya yang bagus sih sebenarnya ya, ini nggak terlalu sih. Nah ini sebenarnya ini enak banget nih ya, liquidity-nya di sini. Wih, ini udah apa namanya New York low, kemudian di sini juga ada New York low juga, di sini juga ada yang namanya Asia low. Wah ini 3 sih, ini enak sih ya. Ini 3 enak sih ya. Dari sini New York, kemudian di sini juga adalah apa namanya Asia. Kemudian di sini juga adalah New York lagi. Di sini juga adalah New York lagi. Jadi ini banyak ya, banyak stopnya di sini. Ada di sini ya kan, kemudian ada di sini kalau kita bicara per satu candlenya ya. Di sini, kemudian ini, dan terakhir adalah ini. Oh, enak banget nih ya. Ada 1 2 3 4 5, ada 5 nih. Ini adalah jamnya. Ini jam 23 ya, jam 23. Sorry. Ini jam benar ya, jam 23. Ya, jam 22 berarti waktu apa namanya? Waktu New York. Kemudian di sini adalah jam 11 pagi, ini waktu Asia. Kemudian ini adalah jam 2 waktu New York makan siang. Kemudian ini adalah jam New York masih pagi. Kemudian terakhir ini adalah sesi Asia pagi. Wah, ini banyak banget sih di bawahnya itu. Ya, jadi itu bisa menjadi next target. Oke. H1 coba kita cek indikatornya. Indikator H1 menunjukkan apa namanya? Ini derasnya ke bawah sih ya. Ini derasnya ke bawah. Ini masih bisa deras ke bawah. Jadi ini beneran tinggal marketnya ngereset aja sih. Ini dia naik sih menurut saya adalah retracement ya. Retracement. Coba kita cari based on H1 sekarang ya. Karena kan tadi Fibo H4-nya kan gede banget ya. Ini Fibo H1 selesai. Ini Fibo H1 selesai nggak ya? Ini 50% selesai. Tarik dari sini sampai sini. Nah ini sekarang sih dia sedang menguji 61,8 naik sedikit sampai ke hampir 78,6. Oke. Sebenarnya sih ini bisa untuk bersiap cari sell sih sebenarnya ya. Cuman problemnya ya di sini ya, masalah support resistance H1 sekarang nih ya. Di mana support resistance H1? Nah, ini nih yang bikin agak sedikit wadaw ya. Kalau kita berdasarkan candle yang jauh kemarin di sini, ini nggak sesuai. Ini nggak sesuai karena kejauhan banget, literally kejauhan ya. Udah kejauhan, habis itu nggak bagus angkanya gitu kan ya. Padahal sebelah kiri-kirinya ini enak gitu kan ya. Ini dapatnya 5100 dan ini sebenarnya marketnya agak kacau nih. Kemarin semalam nih ya drop sampai 5000, naik, drop lagi. Jadi kalau dilihat apakah bagus? Ini trendline saya delete dulu deh ya. Ingat ini trendline daily ya. Kalau saya agak ke bawah dikit. 51. Coba kita pakai ini ya. 5136. Menarik. 5136. Awalnya sih bagus ya. Kemudian kalau kita break lagi, ini H1 nggak ada ini. Oh, dia jauh ke bawah ya. Waduh. Kalau pakai di sini kejauhan. Kalau kita pakai yang ini, dapat sih ya di sini dia 5038. Cuman kok angkanya jelek banget ya. Ini 5136, ini 5038. Apalah ini ya, jelek banget nih angkanya nih. Nggak angka bilangan bulat ya. Nggak 5030 kayaknya ya. 5030 sih ke belakangnya nggak terlalu. Kalau saya pakai ini sempat ditembus. Kalau saya pakai ini, dia respect 5036. Saya pakai low ini aja lah ya. Wah, ini supportnya agak berkele sih ya. Ya, boleh pakai ini sekalian ya kalau mau cari 5016. Atau enggak ini low kemarin di sini 5075. Ya kayaknya 5075 aja lah ya.
Ntar ini angkanya jelek banget nih sumpah, nggak bohong. 5100 nih nggak di respect loh ya. Break, balik, break lagi, ini 5100 nih nggak di respect nih. Jadi coba kita pakai dulu ya 5100 ya. Ini kan biasanya 5100 kan angka psikologi ya. Ini kok 5100 beneran nggak ada apa-apanya ya 5100 nih. Kita anggaplah 5100 nih H1 ya, dan ini juga H1. Ini 5036 juga H1. Resistennya langsung ketemu H4 aja lah ya. Nggak usah yang terlalu tinggi lagi. Nggak usah yang terlalu pendek. 15 menit. 15 menit kalau dilihat ini sedang membuat internal bullish ya. Jadi tadi kan H1 segede gambreng, H4 juga segede gambreng gininya, areanya. Dan kalau dipersempit 15 menit itu di sini 5.200 ya. Berarti dari 5.200 sampai high di sini 5.227 adalah ekstrim POI untuk marketnya itu jika memang bisa masih bearish. Sekarang sih ini marketnya sedang nge-retest area supply-nya ya. Ini kan nggak kena nih. Ini sudah kena dan ini potensial untuk masih bisa turun. Tapi dari segi 15 menitnya internal structure-nya adalah high low high low high. Jadi secara internal structure-nya ini masihlah bullish. Jadi tidak worth it untuk ambil posisi sell. Tapi kalau kalian mau tunggu beneran supaya bearish semua ya udah ini berarti. Ya, ini adalah change of character di time frame 15 menit. Ya. Ini change of character 15 menit. Dan kalau kita ukur sekarang 5 menit. Nah, kalau 5 menit sebenarnya sih ini 5 menit sudah change of character ya. Bentar ya. Kayaknya sih oke nih. Area berapa nih? Wah anjir 300. Wah anjing 200 pip. Wah ini kecilin sih lotnya wajib nih. Bentar. Wah ini lot wajib kecil sih. Ini lotnya wajib kecil sih ya. Oke ntar deh ya. Jadi 15 menit ini marketnya masih ngebuat higher high dan higher low ya kan. Di time frame 15 menit apakah ada support resistance yang bisa dipakai? Ini enggak sih, ini biasnya sih terlalu banyak ya. Ini H1 5100 tidak terlalu dipakai. Ini H1 tadi break di atas 5136, break kemudian dia sudah terbang. Jadi kalau mau biasnya supaya bearish semua ya, tunggu 15 menit di bawah 5083 sih sebenarnya ya. Kalau mau cari amannya ya. Ini tunggu dia change of character 15 menit, nanti terjadi konfirmasi, nanti kalian bisa sell target sampai mana? Sampai sini ya. Atau enggak sampai di sini nih ya. Ini low-low-nya bisa dibanting sampai 4900. Bisa. Jauh sih ke bawah, cuman lebih baik kita mengikuti arus sell-nya dengan kepastian market structure-nya sudah berubah menjadi bearish lagi. Kita tidak perlu mencari di mana topnya atau nggak di mana mencari area retracement sudah selesai atau belum. Lebih baik sih sekarang kita mengikuti arus saja ya. Jadi kalau memang kalian mau nekat ambil sell di sini ya carilah konfirmasinya yang bagus ya. Atau nggak misalnya kayak tadi ini kan 5 menit potensi change of character ya, tapi kalau dilihat ini masih belum kelihatan banget. Apalagi tadi kalau saya nekat sell itu 300 pip itu agak gila sih sebenarnya ya. Jadi kalau mau cari amannya sih memang ini 15 menit tunggu di bawah sih. Tunggu di bawah ini supaya change of character, kemudian didukung juga H1 balik lagi di bawah 5100 ya kan, atau nggak ditambah 5075 secara time frame H1. Walaupun telat menurut saya nggak masalah. Karena kalau walaupun kita telat tidak ngambil sell di atas, kita ambil sellnya di bawah, yang penting structure-nya itu kembali lagi bearish ya. 15 menit kembali lagi bearish, H1 balik di bawah 5100 dan di bawah 5075, ya enak. Kita bisa peluangnya itu akan bisa untuk lanjut turun adalah sampai 800 pip, dan kalau misalnya benar dia ngejar ini ya berarti bisa sampai 875 dan ekstrim bisa sampai 1000 pip lagi ke bawah. Kalau kita hitung dari 5075 loh ya.
Ini merupakan sell yang oke karena market structure-nya akan kembali lagi bearish. Untuk sekarang sih belum. Ya, untuk sekarang belum. Jadi agak sedikit sulit kalau mau cari ambil posisi di sini. Bukannya nggak bisa. Ya. Tapi kalau ini memang marketnya naik, ya sekali lagi, as long as ini tidak lewat. Ya. As long as ini nggak lewat. Kalau ini sampai lewat, nah ini H1-nya kemungkinan akan bisa tembus sedikit sih, ya. Saya worry-nya ini H1-nya bakal tembus sedikit. Justru marketnya bisa balik lagi muter. Yang saya pengennya sih berarti daily-nya beneran in play sih, ya. Saya worry ini daily-nya beneran in play. Dalam artian kembali lagi marketnya dibuat untuk bullish. Apakah saya pengen kayak begitu? Ya saya pribadi sih enggak, ya. Semoga ini marketnya balik kembali lagi bearish. Jika memang marketnya memilih bearish, ya udah kita menunggu strukturnya berubah, itu sih. Karena sekali lagi ya, daily itu sejatinya adalah ini masih high dan low, ya. Apalagi dengan ditambah kemarin drop, ini kemungkinan biasnya kan masih bearish. H4 pure bearish, H1 juga sama bearish, 15 menit doang yang ini bullish. Jadi H1 dan H4 ini adalah bearish. Jadi kalau bisa ya udah ini menunggu 15 menitnya ini bearish, udah enak. Nanti kita bisa ambil posisi simple untuk yang namanya break, retest, ambil. Itu sih. Sama halnya kayak kemarin di sini ya. Ketika H1 sudah change of character, 15 menitnya sudah change of character juga di sini, ya di sini. Di sini change of characternya ya kan. Dia turun. Dia turun, retest, turun lagi, break of structure, retest, turun lagi. Jadi itu ya. Jadi kalau dibilang kita telat untuk ambil sell dan nanti sebagainya lah bahasanya, menurut saya sih enggak sih. Lebih baik kita mengikuti arus, kita mengikuti structure-nya supaya lebih aman untuk ambil posisi. Dan ingat ini range-nya masih gede loh ya. Yang kira ini sudah enak nih ya, ini candle M1 nih naiknya udah mulai agak nggak ngotak kemarin nih ya. Ini candle M1 kemarin ini dropnya ini gila nih ya. Candle M1-nya ini bisa, ini yang kemarin ya, ini candle M1-nya itu 200 pip sendiri. Untuk sekarang apakah sudah kembali normal? Belum kelihatan sih sebenarnya ya. Jadi sabar aja ya, sabar aja kalau ada yang mau sell. Kalau mau sell di sini, tunggu market structure. Kalau saya pribadi nge-sell-nya gimana? Kalau saya pribadi ditanya nge-sell-nya gimana? Amannya sih tetap gini ya. Amannya tetap begini. Kalau memang nanti marketnya justru naik lagi, ya akan saya tunggu di sini ya terjadi pembalikan, baru saya akan cari jauh ke bawah. Kalau misalnya saya nekat open sell di sini sekarang ya. Saya kan menunggu sih ya, minimal H1 balik lagi di bawah ini. Atau enggak 15 menit. Ini ekstrim banget sih kalau 15 menit di bawah 5135. Ya, cukup ekstrim kalau ngambil sell di bawah 5135. Kalau 5 menit ya. 5 menit. Mungkin saya akan tunggu. Wah, ini agak sama semua sih sebenarnya ya. Ini 5 menitnya masih higher high sih. Ini masih belum valid sih ya. Ini masih belum valid soalnya. Lagi tidak ada fair value gap di sini. 15 menit ini fair value gapnya. Ini 15 menit juga fair value gapnya. Enggak sih ya. Mungkin saya akan nekat cari sell kalau misalnya ada market drop di bawah 5128 sih. Secara 5 menit ya. Drop. Mungkin saya akan cari sell di sini. Dengan target ya change of character 15 menit itu aja sih. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini ya. Ingat, ini kalau dibilang apakah marketnya sudah kembali aman untuk kita bisa tembak jauh long, nge-buy gitu kan misalnya. Jujur, dari segi daily ini biasnya masih agak sedikit rumit. Ya. Secara structure biasnya jelas banget bullish ya kan. Cuman H4 ini bearish, H1 sudah bearish. Ya, jadi tidak inline. Jadi kalau sudah tidak inline seperti ini akan berat untuk ambil posisinya. Oke, jadi kalau kalian ingin skip juga hari ini silahkan. Kalau mau ingin trade, mengikuti arus sell-nya, konservatifnya, ataupun yang paling aman adalah tunggu di bawah 5083. Kecuali dalam perjalanannya ini misalnya ya, ini kan masih ngebuat
high, low, high, ya kan? Misalnya dia turun, nanti dia ngebuat high lagi, berarti change of karakternya akan pindah. Tapi kalau misalnya masih di sini, ya udah, tinggal kita tunggu di bawah 5080, di bawah 5075 juga secara H1. Ya udah, nanti kita bisa untuk melanjutkan penurunan ke bawah dengan banyak banget di bawah tuh ya. Itu. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.